janji tertulis untuk membayar kepada pihak lain dalam jumlah tertentu dan pada tanggal yang telah ditetapkan. Wesel bayar terbagi menjadi dua bagian, yaitu diterbitkan dengan nominal dan tanpa nominal. Wesel bayar diterbitkan dengan nominal. Wesel bayar ini tanpa nilai premi atau diskonto. Nilai sekarangnya atau present value-nya sama dengan nilai nominalnya. Contoh kasusnya, pada tanggal 1 Maret 2020, PT Jani menerbitkan wesel bayar senilai 200 juta dengan jangka waktu 4 tahun. Suku bunga yang ditetapkan dan suku bunga efektif adalah dibayar setiap akhir tahun. Maka jurnalnya, pada tanggal 1 Maret, kas berada di debit dan wesel bayar berada di kredit sebesar 200 juta. Sedangkan 31 Desember, beban bunga berada di debit dan kas berada di kredit sebesar 15 juta. Cara menghitung 15 jutanya itu ialah 10 dibagi 12 dikali 9% dikali 200 juta. Maka hasilnya 15 juta. 10-nya itu ialah menghitung dari bulan Maret sampai Desember. Sedangkan 12 itu jumlah bulan pada satu tahun. Wesel bayar diterbitkan dengan tanpa nominal dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, wesel tanpa bunga dan wesel dengan bunga. Wesel tanpa bunga contohnya, pada PT San menerbitkan tanpa bunga dengan jangka waktu 4 tahun senilai 50 juta. Pada tanggal 1 Januari 2020, suku bunga implisit yang sama dengan total kas yang diterbitkan untuk nilai sekarang dan arus kas masa depannya adalah 12%. Maka, nilai jatuh tempo sebesar 50 juta dan nilai sekarang dari pokok wesel bayar. Cara menghitungnya, nilai nominal dikali 1 dibagi 1 ditambah persen suku bunga dikali jangka waktu. Maka diskontonya nilai jatuh tempo dikurang nilai sekarang dari pokok wesel bayar. Jadi, kas pada tanggal 4 Januari 2017 berada di debit dan diskonto atas wesel bayar juga berada di debit, sedangkan wesel bayar berada di kredit. Lalu schedule amortisasi diskonto wesel bayarnya. Di situ terdapat pada tabel yaitu tanggal, kas yang dibayar, beban bunga amortisasi diskonto, dan nilai buku wesel bayar. Cara menghitungnya, beban bunga yaitu 12% dikali nilai buku wesel bayar. Sedangkan diskonto dikurang beban bunga amortisasi diskonto. Dan nilai buku wesel bayar, cara menghitungnya nilai buku wesel bayar ditambah beban bunga. Lalu yang terakhir yaitu jurnalnya. Pada tanggal 31 Desember dari tahun 2017 sampai tahun 2020, beban bunga berada di debit dan diskonto atas wesel bayar berada di kredit. Yang kedua, wesel dengan bunga. Contoh kasusnya, PT An menerbitkan wesel berbunga 10% dengan jangka waktu 3 tahun senilai 10 juta. Pada tanggal 1 Januari 2018, suku bunga pasar untuk wesel dengan resiko sejenis 12% dan bunga dibayar setiap akhir tahun. Maka, nilai jatuh tempo sebesar 10 juta dan nilai sekarang dari pokok wesel bayarnya. Cara menghitungnya itu ialah nilai nominal dikali 1 dibagi 1 ditambah persen suku bunga pasar dikali jangka waktu. Dan nilai sekarang dari bunga wesel bayar. Cara menghitungnya, nilai bunga dikali persen bunga dikali 1 dikali 1 dibagi 1 ditambah persen suku bunga pasar dikali jangka waktu, lalu dibagi lagi dengan suku bunga, persen suku bunga.
Maka cara menghitung kas diterimanya itu ialah nilai jatuh tempo dikurang hasil dari nilai sekarang dari pokok wesel bayar ditambah nilai sekarang dari bunga wesel bayar. Maka schedule amortisasi diskonto wesel bayarnya. Pada tabel tersebut terdapat tanggal, kas yang dibayar, amortisasi diskonto, beban bunga, diskonto, dan nilai buku wesel bayar. Cara menghitungnya ya pertama, kas yang dibayar 10% dikali nilai nominal. Yang kedua, amortisasi diskonto, cara menghitungnya beban bunga dikurang amortisasi diskonto. Yang ketiga, beban bunga, cara menghitungnya 12% dikali nilai buku wesel bayar. Yang keempat, diskonto, cara menghitungnya diskonto dikurang amortisasi diskonto. Dan yang terakhir, nilai buku wesel bayar, cara menghitungnya nilai buku wesel bayar ditambah amortisasi diskonto. Dan jurnalnya pada tanggal 31 Desember dari tahun 2018 sampai tahun 2020, beban bunga berada di debit, sedangkan diskonto atas wesel bayar dan kas berada di kredit.